Bayangkan kamu sedang menerbangkan pesawat raksasa HC-400 melaju stabil di langit cerah. Di bawah, ada kargo penting yang harus kamu angkut, tapi kamu nggak punya waktu buat mendarat. Tiba-tiba, kamu aktifkan satu fitur baru, yaitu Fulton Skyhook. Sebuah tali menjulur ke atas, dan whoosh, benda itu langsung terangkat ke udara. Gimana rasanya bisa ambil barang tanpa harus mendarat? Atau bahkan, mengangkat karaktermu sendiri dari tanah? Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Satu-satunya channel Indonesia yang fokus bahas turboprop flight simulator secara lengkap dan mendalam. Di video kali ini, kita akan bahas update terbesar dan paling revolusioner yang pernah hadir Sabar di ya. game, yaitu versi 1.33 Diri dan masih sabar? 1.33.1 Abang di yang belakang, rilis baru bertahap Mami di dalam depan. 2 bagian dan membawa fitur-fitur luar biasa yang mengubah cara kita bermain game ini. Belum sempat gue bahas sebelumnya, jadi kita bakal bedah kedua versi ini sekaligus dalam satu video super lengkap. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu fitur-fiturnya. Fitur pertama sekaligus bintang utama dari update kali ini adalah Fulton Skyhook. Buat kalian yang belum tahu, sistem ini sebenarnya terinspirasi dari teknologi militer sungguhan yang digunakan untuk mengevakuasi personel atau objek dari darat langsung ke udara, tanpa mendaratkan pesawat. Di TFS, fitur ini diterapkan ke 4 jenis pesawat yang berbeda, yaitu HC-400, MC-400, HC-130, dan MC-130. Cara kerjanya juga nggak sembarangan. Kita bisa menangkap objek dari darat saat terbang, cukup dengan mengaktifkan prepare system. Lalu pencet tombol scan for items untuk mencari target atau kargo yang akan diambil. Jika sudah muncul targetnya, kalian tinggal mengarahkan pesawat ke tali yang menjulur ke atas. Nah, hal yang bikin fitur ini makin gila adalah kemampuannya untuk mengambil karakter kita sendiri. Gimana caranya? Kita bisa mengaktifkan mode remote control di pesawat, lalu kita tinggal di darat, dan ulangi sama seperti kalian mengambil kargo tadi. Saat pesawat lewat, boom, kita ditarik ke udara dan langsung masuk ke pesawat seperti dalam film action. Bayangkan skenario misi penyelamatan di tengah pegunungan, kita tinggal aktifkan Skyhook, dan pesawat akan mengangkat kita langsung dari lokasi tanpa harus landing. Imersif banget kan? Tapi tunggu dulu, ini baru permukaannya. Nah, fitur Skyhook tidak bisa digunakan begitu saja, terutama pada pesawat HC dan MC-130. Kita harus mengaktifkan dulu satu aksesori penting, yaitu Fulton Radome. Radome ini berbeda dari Radome biasa. Kalau regular Radome cuma fitur estetika, Fulton Radome ini terinspirasi dari bentuk sungguhan milik C-130 militer dan benar-benar punya fungsi penting, yaitu mengaktifkan sistem Skyhook. Kalau kamu belum pasang Radome ini, fitur Skyhook Nia bahkan nggak bisa diakses. Jadi ini semacam persyaratan struktural yang realistis banget. Bikin kita ngerasa beneran sedang memodifikasi pesawat untuk misi-misi khusus. Tapi perlu dicatat juga, pemasangan Radome ini akan sedikit meningkatkan drag aerodinamis pesawat. Jadi kalau kamu suka terbang cepat, mungkin kamu akan merasakan sedikit perbedaan. Lanjut ke fitur ketiga yang juga nggak kalah keren, MV40. Pesawat multifungsi yang sering dipakai buat latihan dan misi taktis. Sekarang punya corak baru berwarna gurun alias desert camouflage. Corak ini adalah fitur estetika, tapi bukan sekadar kosmetik biasa. Corak ini bisa memberi efek psikologis ke pemain, terutama kalau kamu suka bermain di area pegunungan dan padang rumput gersang di map turboprop flight simulator. Warna ini bikin pesawat kelihatan lebih stealthy dan terasa seperti benar-benar sedang dalam misi militer di kawasan Timur Tengah. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah TFS akan menghadirkan map gurun di masa depan? Kalau iya, maka livery ini bisa jadi tanda awal bahwa developer mulai membangun ekosistem baru yang lebih luas dan tematik. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Apakah kalian mendukung ide kehadiran map gurun pasir atau bahkan misi militer khusus di lokasi gurun? Seru banget buat dibahas. Terakhir, kita masuk ke perubahan teknis tapi sangat penting buat gameplay, yaitu penyesuaian sistem panduan rudal. Sistem rudal di TFS sebelumnya terlalu akurat di semua mode, tapi mulai versi 1.33, kalau kita set ke kualitas poor alias buruk, rudal akan lebih mudah meleset saat pesawat target melakukan manuver G-force tinggi, dan akan kehilangan target
kalau pesawat terbang terlalu rendah ke permukaan tanah di bawah 20 meter. Perubahan ini bikin sistem rudal jadi jauh lebih realistis dan bisa dimanfaatkan dalam strategi bertempur. Misalnya, saat kamu dikejar rudal, kamu bisa sengaja terbang rendah banget atau muter tajam agar rudalnya gagal mengunci target. Ditambah lagi di versi 1.33.1 sudah ditambahkan indikator kualitas pelacakan rudal ke tampilan missiles detector. Jadi kita bisa lihat langsung kualitas pelacakan rudal kita. Apakah poor, fair, good, atau best? Itu tadi 4 fitur utama yang hadir di versi 1.33 dan 1.33.1. Update ini menurutku adalah salah satu update paling signifikan karena memperkenalkan fitur pengambilan kargo dinamis di udara atau Fulton Skyhook, komponen aktif dan realistis yang mendukung fitur utama atau disebut Fulton Redomat. Lalu ada visual camouflage baru yang bisa memunculkan spekulasi map gurun atau alternate livery MV40 dan perbaikan realistis sistem rudal yang memengaruhi strategi bermain. Menurut kalian, dari keempat fitur ini mana yang paling kalian suka? Dan apakah kalian punya ide penggunaan kreatif untuk fitur Skyhook? Misalnya buat misi roleplay, latihan penyelamatan, atau tantangan seru lainnya? Tulis di kolom komentar ya, gue bakal baca. Dan mungkin beberapa ide bakal aku coba langsung di video berikutnya. Dan sekarang, waktunya kita bahas pertanyaan besar yang pasti muncul, yaitu kapan update berikutnya rilis. Menurut informasi terbaru dari Turboprop Flight Simulator, developer menargetkan update versi berikutnya akan dirilis sebelum akhir September tahun 2025. Ingat, belum pasti ya, dan kemungkinan besar update itu akan mengambil satu atau lebih fitur dari daftar near-term priority plan. Jadi, kita bisa berharap ada konten besar lain yang bakal hadir. Kalau kalian mau selalu update dengan info terbaru Turboprop Flight Simulator, langsung aja subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena gua akan selalu jadi yang pertama bahas update baru. Khususnya dari sudut pandang pemain Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye!